Nah, jika darah dengan antigen yang tidak kita miliki memasuki sistem tubuh kita, maka tubuh kita akan membuat antibodi untuk melawannya. Karena itu dianggap sebagai musuh gitu kan. Ah, ada musuh yang akan masuk ke dalam tubuh. Itu antibodi sudah siap. Apakah ini zat asing ini berbahaya atau eh, teman bagi antibodi tersebut? Nah, itu nanti akan dikenali oleh antibodi kita yang ada di dalam tubuh kita. Namun, beberapa orang masih dapat menerima darah yang bukan golongan darahnya dengan aman selama darah yang mereka terima tersebut tidak memiliki antigen yang menandainya sebagai benda asing, sehingga tubuh mereka tidak akan menyerangnya. Tapi kalau sudah desain warning ini ada suatu asing yang bisa membahayakan, itu langsung akan dipagositosis atau dihancurkan ya. Nah, biasanya kalau pada saat donasi yaitu donaturnya itu harus dicek lagi biasanya sama pemeriksa darah ini ya, atau ditanyakan, nah apa jenis golongan darah Anda kan gitu. Nah, kalau lupa ya udah diuji lagi, itu gampang sekali kok, tidak butuh waktu yang lama ya gitu. Yang penting harus ada regennya, serumnya ya, anti A, anti B, anti AB, anti RH-nya. Nah, kemudian juga kartu golongan darah, atau misalnya kalau tidak ada pakai gelas objek atau kaca objek ya, dan pengadu ya. O itu orang dengan golongan darah O dapat mendonorkan darah kepada siapa saja karena darahnya tidak memiliki antigen kan gitu. Namun mereka hanya dapat menerima darah dari individu tipe O lainnya. Karena darah dengan antigen apapun dianggap asing. Karena kan O tadi tidak menyantikan antigen A maupun antigen B. Nah, gitu ya. Nah, kalau golongan darah A, sorry ya ini salah ketik Ibu. Golongan darah A, individu tipe A dapat menyumbang kepada individu tipe A dan tipe AB lainnya. Nah, ini ya. Jadi dia bisa mendonorkan darah ke A dan AB. Individu tipe A dapat menerima darah hanya dari individu tipe A dan tipe O lainnya. Nah, itu ya. Jadi tipe A ini bisa mendonorkan ke A dan AB, tapi dia hanya akan menerima dari A dan O. Tuh. Kemudian kalau B itu dapat mendonorkan ke individu B dan AB. Dan B dapat menerima darah hanya dari B dan O ya. Nah, kalau AB dapat memberikan darah hanya kepada AB saja, tetapi dapat menerima darah dari jenis apapun. Nah, itu. Jadi ini kita harus mengetahui ini karakter-karakter dari tipe-tipe golongan darah supaya tadi tidak ada yang menolak. Nah, walaupun tadi ada teorinya bisa menerima, tapi berapa persen yang menerima itu kah 1 dari 1000 kan gitu, kita belum tahu. Nah, jadi harus tetap kita melakukan tes golongan darah untuk mengidentifikasi tipe golongan darah kita itu masuk tipe mana. Oke? Di golongan darah juga kita mengenal faktor RH atau resus ya. Golongan darah diatur oleh faktor RH. RH positif, orang dengan RH positif memiliki antigen RH pada permukaan sel darah merahnya. Nah, orang dengan darah RH positif dapat menerima darah RH positif atau RH negatif. Nah, itu berarti dia donor RH. Bisa menerima ya, resipien RH positif dan RH negatif. Nah, untuk orang yang bergolongan darah RH negatif, orang dengan darah RH negatif tidak memiliki antigen RH ya. Orang dengan darah RH negatif hanya dapat menerima darah yang juga RH negatif. Oke. Nah, sekarang mengapa penggolongan darah itu dilakukan? Nah, tadi sebenarnya sudah Ibu singgung ya. Nah, jadi pengelompokan darah dilakukan sebelum transfusi darah atau saat mengklasifikasikan darah seorang untuk didonor. Tadi ya. Kalau misalnya terjadi kita mengalami kecelakaan, nauzubillah ya, jangan sampai ya. Atau misalnya ada penyakit lain yang membutuhkan jumlah darah yang banyak. Makanya penting sekali kita melakukan uji golongan darah. Yang belum melakukan silahkan segera Anda lakukan ya. Bisa ke laboratorium, ke rumah sakit atau ke puskesmas ya. Itu ada kok misalnya, atau ke apotik-apotik yang menyediakan pelayanan untuk
identifikasi tipe golongan darah kita. Pengelompokan darah adalah cara cepat dan mudah untuk memastikan bahwa kita memiliki jenis darah yang tepat, menerima jenis darah yang tepat selama operasi atau setelah cedera. Nah itu, jangan sampai tadi malah tolak menolak ya, artinya malah dihancurkan oleh antibodi di dalam tubuh karena dianggap zat asing. Jika Anda diberi darah yang tidak cocok, itu dapat menyebabkan penggumpalan darah atau aglutinasi yang bisa berakibat fatal. Pengelompokan darah sangat penting bagi wanita hamil, ya, bagi ibu hamil. Ini jika ibu RH negatif dan ayah RH positif, kemungkinan besar anak akan RH positif, ya. Dalam kasus ini, ibu perlu menerima obat yang disebut Trogam. Nah, obat ini apa? Untuk mencegah tubuhnya membentuk antibodi yang dapat menyerang sel darah bayi jika darahnya tercampur. Ini biasanya sering terjadi pada masa kehamilan atau selama kehamilan. Itu ya. Jadi ini penting sekali dilakukan oleh ibu yang sedang hamil. Langkah kerjanya seperti apa? Jadi cara pengambilan darahnya bisa dari vena atau untuk di perifer di apa namanya? Di jari ya, itu. Kemudian sebelum kita melakukan pemeriksaan itu, jari atau misalnya lengan kita tuh dibersihkan dulu kulit kitanya dengan alkohol 70% ya, untuk mencegah infeksi ya, itu ya. Kemudian membungkus lengan dengan membuat pembuluh darah Anda lebih terlihat, menggunakan jarum untuk mengambil beberapa sampel darah lengan atau tangan Anda. Kemudian setelah sampel darah diambil, maka bersihkan bagian tusukan tersebut dengan kain kasa atau dengan alkohol dulu ya, jangan lupa. Kemudian disimpan darah itu di botol penyimpanan yang bersih, steril, dan kering ya, jadi jangan sampai basah ya gitu kan. Kalau basah ya tercampur dengan air, jadi akhirnya bisa menyebabkan positif ya, hasilnya tadi misalnya harusnya A malah jadi B atau bias lah jadinya hasilnya ya gitu ya. Nah ini bisa biasanya kalau tidak dilakukan sekarang pemeriksaannya itu bisa ya dilakukan pemeriksaannya untuk besoknya. Nah biasanya dicampurkan dengan senyawa EDTA dan sebagainya supaya darah kita tidak membeku ya itu. Nah untuk menentukan golongan darah Anda, akan mencampur sampel darah Anda dengan antibodi yang menyerang darah tipe A dan B untuk melihat bagaimana reaksinya. Misalnya, jika sel darah kita menggumpal saat bercampur dengan antibodi melawan darah tipe A, artinya Anda memiliki darah tipe B. Setelah itu, sampel darah tersebut dicampur dengan anti-RH ya. Nah, jika sel darah Anda menggumpal sebagai respon terhadap serum anti-RH, berarti Anda memiliki darah RH positif. Nah, jadi seperti ini gambarnya. Kalau misalnya Anda melihat gambar ini pada saat pengujian, nah inilah jenis atau tipe golongan darah Anda. Kalau misalnya Anda yang seperti A, jadi seperti ini. Ini A ya, yang biru ini ya. Jadi ini adalah yang di awal itu RH ya, kemudian A, kemudian yang ketiga ini adalah B, yang terakhir ini adalah AB. Tuh ya. Jika mengalami aglutinasi di A, maka dia golongan darahnya A ya. Dan di AB juga AB juga ada aglutinasi karena tadi kan dia menyandikan antigen A ya. Nah, kalau misalnya aglutinasinya di B berarti golongan darahnya B. Aglutinasinya di A dan B, golongan darahnya AB. Tidak terjadi aglutinasi berarti golongan darahnya O karena O tidak memiliki antigen A maupun antigen B. Oke? Semoga Anda paham. Dan jika ada pertanyaan silahkan tulis pertanyaan Anda di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe ya. Selamat bekerja, sehat selalu, dan jangan lupa untuk belajar terus, banyak baca buku atau artikel yang terkait dengan materi ini, dan akan kita diskusikan apa yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.